kenapa dia kemudian pasang target saya siap membawa tim nasional Indonesia U20 ke semifinal untuk lolos ke Piala Dunia? Karena dia punya merasa bahwa 2018 gue bisa bawa sampai perempat final. Betul. Maka gue harus pasang target lebih tinggi lagi. Dan itu cita-cita seorang pelatih gitu. Kalau kemudian gagal, ya berarti dia gagal untuk mewujudkan itu juga gitu. Nah, buat saya adalah hoki ini penting gitu kan. Ya kan? Hoki ini penting buat seorang pelatih gitu. Orang Roberto Mancini aja sama Arab Saudi nggak hoki. Interupsi, Mal, kita berbicara hoki atau keberuntungan kalau kita itu ngelawan. Ya itu. Kalau permainan kita itu nyaris mengimbangi atau mengimbangi. Kemampuan kita melawan sampai segitu. Kalau kita melihat di Cina kemarin tidak ada perlawanan, Mal. Tidak ada sama sekali. Tidak bisa dipaksakan lagi. Silakan tonton 2 pertandingan awal. Sekarang kita main di data. 2014, ya Indra Sapri. Enggak, maksudnya kita fokus pada pertandingan kemarin. Kan kita ngomong hoki bahwa kali ini Coach IS tidak punya hoki. Kali ini. Iya. Nah kalau kita melihat pertandingan 2018 di Cina, dia punya hoki. kita nggak jauh-jauh dulu ke situ. Oke. Kita menilik pada pertandingan di Cina kemarin. Bahwa kalau kita melihat itu, maka tentu hoki itu nggak bisa kita lawannya, harapkan. Bang. Lawan aja tidak. Lawannya Uzbekistan dan Iran yang merupakan kekuatan adidaya sepak bola Asia. Sekarang gini. Kita jangan bandingin yang jauh-jauh lah dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Thailand sama nasibnya sama kita. Bahkan poinnya lebih, bahkan jadi juru kunci hari ini. Mal, di kelompok umur kita pernah ngalahin Korea Selatan loh. Tadi Towel nyinggung, ingetin kita lagi. Di kelompok umur kita juga pernah tahan Uzbekistan tahun lalu. Yang jadi persoalan adalah, menurut saya, ada waktu ada momen. Saya mau jelaskan dulu. Kita tahan Uzbekistan 0-0. Karena ketika itu Uzbekistan sudah lolos. Dia menyimpan tenaga buat main di perempat final. Tapi nggak usah dibanding-bandingkan sama STY dulu yang harus disebutkan, jangan sampai disembunyikan. Karena kadang-kadang jeleknya kita menyembunyikan fakta hanya untuk kepentingan 1-2 orang gitu. Kita harus objektif dalam berpikir. Gitu. Kalau kemudian tim ini gagal, gagal gitu kan. Dan nggak perlu out, Indra Sapri selesai. Artinya harus tetap dievaluasi. Ini kan bukan soal hoki atau nggak hoki di Cina ini. Adalah dalam 3 pertandingan kita nggak ngelawan sama sekali. Bahkan lawan Yaman kemarin, kalau orang bilang kita kebanyakan ball watching di belakang kita. Adel Abbas, Yaman, itu pendek. Dia bisa lompat ngelebihin dari pemain-pemain kita. Artinya? Itu kan ada persoalan juga. Belum sprintnya tuh. Ya, Jangan dibilang lawan Iran. Jadi, bentar dulu. Dari lawan Jordania di Sidoarjo, dari lawan Suriah di Sidoarjo, kita kan keteteran. Lawan Jordan, kita bisa menguasai jalannya pertandingan setelah 20 menit di mana mereka main dengan 10 pemain. Nah artinya gini, saya bicara soal SDM, lagi-lagi gini. Ini sebenarnya kegagalan kita di Piala Asia ini. Ada hikmahnya. Ini judulnya Sapri atau STY sih? Gini Bang, gini. Ini saya menyimpulkan ke depan. Mereka berdua Bang, Oman. Ada mereka berdua. Saya menyimpulkan ke depan. Ada hikmah yang harus kita ambil dari kegagalan ini. Bahwasanya kita ini lemah dalam pembinaan. Tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Selama pembinaan kita tidak berjalan dengan sehat, tidak baik, tidak sistemik, tidak terstruktur, ketika itu kita tidak akan menghasilkan tim nasional yang hebat. Kita aplaus dulu sekali lagi ya malam ini ya. Kita ini sehingga kemudian hasilnya juga lemah. Baik. Malam ini juga kita kehadiran nih pemerhati sepak bola juga ya, yang berbaur dengan pemirsa. Ada Bang Lalu Mara Satria Wangsa. Bang, mengamati diskusi kita Bang. Seru, tapi yang pasti satu, Indra Sapri the one only. Cari pelatih timnas Indonesia yang memiliki catatan prestasi seperti Indra Sapri, meskipun di kelompok umur. Nggak ada. Dan dia adalah pelatih yang punya sertifikat paling tinggi saat ini di Indonesia. Harusnya dengan catatan yang dicapai oleh Indra Sapri, federasi dalam hal ini PSSI harus mengapresiasi dan memberikan kepercayaan kepada Indra Sapri. Ingat 2016, Gareth Southgate itu pegang U21, tapi FA berani tunjuk dia sebagai pelatih timnas dan mencetak sejarah, dan dia adalah satu-satunya pelatih timnas Inggris yang bisa menyamai prestasi Sir Bobby Robson. Nah, pertanyaannya kenapa PSSI tidak mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Indra Sapri? Ya, itu tanda tanya. Kenapa kita harus mencari pelatih? Ya Kluivert apa lebih bagus daripada capaiannya? Enggak juga. Tapi ini soal trust, soal kepercayaan, soal kesempatan. Dan menurut saya apa yang terjadi di Cina hari ini bentuk protes dalam tanda petik Indra Sapri kepada federasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Lalu Mara Satria Wangsa. Kita ajak mungkin narasumber kita untuk ke tengah, Bang Opan, Bang Gita juga bisa, Bang Towel juga ya. Jadi memang yang kita butuhkan memang betul-betul pembinaan untuk
timnas U20 supaya bisa berkiprah di kancah yang lebih tinggi. Baik. Terima kasih semua narasumber kami pada hari ini. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir persamaan kita di Dua Sisi pada malam hari ini. Aditya Nugroho dan saya Arif Fadil pamit undur diri. Kita jumpa lagi pekan depan. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.